Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andara Mulia dari kelas 8, 8 EPJJ dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Balad 1-10. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, dalam kurung Mekah. Pendapat ulama. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan negeri di sini adalah kota Mekah. Namun para ulama khilaf atau silang pendapat makna la pada awal ayat ini. Pendapat pertama mengatakan la di sini adalah untuk membantah seakan-akan Allah membantah persangkaan orang-orang musyrik yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Lalu Allah melanjutkannya dengan bersumpah dengan Mekah bahwasanya hari itu kiamat itu benar-benar adanya. Yaitu seakan-akan Allah berkata, tidak benar persangkaan kalian wahai kaum musyrikin bahwa tidak ada hari kiamat. Sungguh aku bersumpah dengan kota ini. Wa antahillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Pendapat ulama. Ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir tentang maksud dan engkau halal di kota Mekah ini. Pendapat pertama mengatakan ayat ini bermakna lebih engkau berada di kota Mekah ini sehingga Allah berhak bersumpah dengan kota Mekah, lebih-lebih Nabi Muhammad berada di kota tersebut. Pendapat kedua mengatakan ayat ini bermakna dan engkau dihalalkan daerahnya oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ini sehingga seakan-akan Allah bersumpah untuk mengingkarinya sebagaimana sayembara yang pernah dilakukan oleh orang kafir Quraisy bagi yang berhasil menangkap Nabi Muhammad atau Abu Bakar, masing-masing akan diberi 100 ekor unta. Pendapat ketiga dan inilah pendapat yang kuat mengatakan ayat ini bermakna dan kota suci Mekah halal bagi engkau. Maksudnya adalah dibolehkan bagi Nabi untuk berperang di kota Mekah ini. Ini terjadi ketika Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah tatkala Nabi menyerang kota Mekah. Pada asalnya dilarang berperang dan menumpahkan darah di kota Mekah ini. Dan hal ini pun diketahui orang-orang musyrikin, namun pada saat Fathu Mekah Allah menghalalkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi kaum muslimin di Mekah. Wawalidi wama walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Pendapat ulama. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang makna mim pada ayat ini. Pendapat pertama, jika mim di situ adalah al-mausulah, maka makna ayat menjadi dan demi orang tua dan anaknya yang dia lahirkan. Pendapat kedua, jika mim di situ adalah manafiyah, maka makna ayat menjadi dan demi orang yang melahirkan dan orang yang tidak bisa melahirkan atau mandul. Namun pendapat yang lebih kuat adalah mausulah. Kemudian siapakah yang dimaksud dengan orang tua dan anak yang dilahirkan? Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Adam dan keturunannya. Sebagian yang lain mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian beranak pinak sampai lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat yang dipilih oleh At-Tabari bahwa ayat ini bersifat umum mencakup semua yang melahirkan dan dilahirkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Pendapat ulama. Allah bersumpah dengan 4 perkara pada 3 ayat sebelumnya untuk menegaskan bahwa manusia itu tercipta dalam kesulitan dan kepayahan. Allah ingin membantah persangkaan sebagian orang bahwa dunia ini bisa ditempuh dengan senang-senang tanpa ada kesulitan sama sekali. Padahal Allah menjadikan manusia dalam keadaan sulit dan payah sepanjang hidupnya, bahkan sejak lahirnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa seorang anak sejak lahir sudah mengalami kepayahan. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad.
Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa di atasnya? Pendapat ulama, sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan apa yang dia inginkan, seakan-akan dia cuma hidup sekali dan tidak bisa dihidupkan lagi pada hari kiamat kelak. Apakah setelah tubuhnya menjadi hancur dan tulang belulangnya berubah menjadi tanah, Allah tidak mampu membangkitkannya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dia menghabiskan harta sepuasnya, menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang haram, berfoya-foya, karena dia menyangka bahwasanya hartanya akan terus tidak habis-habis, karena Allah menamakan sikap menghabiskan harta pada kemaksiatan dengan ihlak, yaitu memusnahkan. Dan Allah tidak menamakannya dengan infak. Hal ini karena harta yang digunakan untuk maksiat tidak akan memberi manfaat kepada pelakunya dan tidak akan kembali kepada pelakunya kecuali kerugian dan penyesalan. Lain halnya dengan orang yang berinfak di jalan Allah, maka ia telah bergadang dengan Allah. Ia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Pendapat ulama, dahulu orang-orang jahiliyah berbangga-banggaan dalam menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak bermanfaatkan. Bahkan mereka menganggap sikap seperti ini adalah kemuliaan. Ini mereka lakukan untuk menunjukkan bahwa saking banyak harta yang mereka punya, tidak peduli untuk menghamburkan harta mereka. Apakah ia menyangka bahwa perbuatan tersebut tidak ada yang lihat, tidak akan dihisap baik yang kecil maupun yang besar? Padahal apapun yang dia lakukan semuanya akan dilihat oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, wa lisanan wa syafatain, dan lidah dan sepasang bibir? Pendapat ulama pada kedua ayat ini. Allah ingin menunjukkan karunia Allah kepada manusia. Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan lisan, kenikmatan dua bibir, dan kenikmatan dua mata. Ini di antara kenikmatan yang sangat besar. Kedua mata untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya, lisan dan kedua bibir yang bisa digunakan untuk mengungkapkan isi hati. Demikian juga membantu untuk makan dan minum serta menambah indahnya rupa. Namun, kebanyakan manusia tidak mensyukurinya dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam hal yang tidak bermanfaat. Lisan yang diberikan oleh Allah tidak digunakan untuk bersikir, melainkan hanya ucapan yang sia-sia saja. Mata yang diberikan oleh Allah digunakannya untuk melihat hal-hal yang haram. Wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Yaitu Allah telah menjelaskan kedua jalan tersebut dengan sejelas-jelasnya, agar manusia mengikuti jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Lalu Allah menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang Allah telah berikan karunia kepadanya. Terlebih lagi harta yang banyak, bukan untuk dihamburkan, tapi untuk disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi itu adalah tafsir Al-Balad 1-10. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.